Sahabat podcast, kembali lagi di Secret Project 2. Kalau kalian yang nonton podcast Secret Project 1 berarti udah kenal dong sama aku. Tapi kayaknya kita kenalan lagi deh, takutnya ada pendatang baru. Kenalin, aku Hana, di sini rekan aku Dewi. Nah, buat podcast kali ini kita udah bukan bahas yang horor, tapi kita bahas jurusan teknologi laboratorium medis, yaitu jurusan kita. Karena kayaknya belum banyak deh yang kenal sama jurusan TLM ini. Gimana, Deo? Iya betul Kak, tapi kebetulan aku dari SMK Analis Kesehatan yang mana lanjutannya tuh ke jurusan TLM. Jadi aku udah tahu sedikit-sedikit sih Kak. Kayak naik kelas gitu ya berarti? Iya betul Kak, paling matkulnya aja sih mungkin lebih sulit dikit kali ya Kak. Nah, kali ini kita akan membawakan narsum yang merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes ini, dan itu namanya Kak Fathia Rizky Dira. Nah, kakak ini mungkin kita langsung undang aja kali ya, Deo? Boleh. Ya, halo Kak. Halo. Halo Hana. Iya, halo Kak. Lama gak ketemu ya. Halo Dewi. Bisa duduk Kak? Oke. Duduk ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Hana gimana? Baik juga, alhamdulillah. Dewi? Alhamdulillah baik. Kebetulan kakak kita ini sudah semester 6, jadi sudah berada di ujung perjuangannya. Jadi berarti kakak ini sudah banyak pengalamannya dong. Kita kan sebagai tingkat 1 dan 2 nih belum sampai di situ kan. Jadi mungkin kita mau bertanya-tanya nih Kak tentang TLM ini, berhubungan kakak sudah ya berjuang sedikit lagi. Ya, oke, Oke Kak, mungkin pertama-tama itu diawalin dari jadi Kakak tuh waktu awal-awal masuk jurusan TLM ini tuh sempat kepikiran ke jurusan lain atau emang dari awal udah pengen di TLM Kak? Kalau dari aku pribadi sih, aku pernah sempat mau ke jurusan lain. Apa Kan tuh, aku Kak? juga dari SMK ya, Analis Kesehatan. Cuman waktu itu sempat kepincut mau ke kedokteran di Sentul itu loh, yang Universitas Pertahanan. Wah, keren ya. banget. Kayaknya ini sesama anak semak ini relate ya. Aku dari SMA nggak relate. Gimana nih Kak? Kan kakak dari semak lanjut ke TLM nih Kak. Nah, di situ ada nggak sih Kak culture shocknya? Kan walaupun sesama TLM analis kesehatan gitu ya, itu ada nggak ke culture shock kakak pas masuk ke Poltekkes ini? Kultur shock sih kebetulan kan pas aku dulu masuk pas zaman Covid ya. Nah, itu di semester awal-awal tuh nggak banyak praktek di kampus. Kalau untuk kultur shocknya sendiri kayaknya nggak begitu bikin shock. Karena kan ya memang kalau dari dasarnya itu kan udah dapet di SMK. Jadi kalau di kuliah lanjut cuma yang lanjutin aja, paling bedanya ya kita jadi kenal alat-alat baru yang mungkin ada di kampus gitu. Wah, kayaknya udah pro banget nih. Berarti kakak pas SMK-nya udah mahir banget, pas masuk sini langsung bisa nih. Tapi Iya, gitu. waktu di awal-awal itu Kakak sempat kepikiran mau pindah lagi jurusan gitu atau gimana Kak? Enggak, udah males waktu itu karena udah masuk kan. Masa harus ujian lagi mending udah lanjutin aja. Iya sih, Udah lebih baik kecemplung ya lagi. Kak, keburu tenggelam, gak bisa berenang lagi. Betul. Nah, kakak gimana nih? Kakak udah semester 6 nih. Titik mana kakak merasa TLM nih passion aku gitu, atau enggak TLM nih ya udah tujuan akhir aku sebagai nanti lulusnya sebagai ahli media gitu. Di semester ini. Jujur di semester ini setelah pulang PKL baru ngerasa kayak oh ya udah deh, passion gue emang udah di TLM, ya udah TLM aja. Oh, baru kerasa sekarang ya. Berarti sebelum-sebelumnya gak kerasa Kak? Ngambang kayak lulus ngapain ya gitu. Masih bingung. Ngikut aja harusnya. Berarti setelah PKL ini ya Kak. Berarti banyak pengalaman ya pas PKL. Betul. Oke, Kak, kalau misalkan mata kuliah favorit Kakak itu apa sih Kak? Apa ya? Ya karena dulu ikut arus aja, paling imunoserologi. Kalau boleh tahu alasannya apa Kak? Karena dulu alasannya klasik sebenarnya, tapi cerita dikit ya. Dulu di SMK itu setahunan jadi PJ mata pelajaran imunoserologi. Nah, itu ya dosennya enak lumayan, dosen gurunya enak, terus ngajarinnya juga lumayan bikin ngerti, jadi kayaknya makin kesini makin seneng gitu. Berarti nyantol terus gitu Kak? Iya, nyantol terus. Nah, kan itu kesukaan matkul. Nah, kalau matkul yang kakak kurang suka ataupun bikin jenuh tuh ada nggak Kak? Adalah pasti. Bisa cerita nggak tuh?
Tapi apa ya, kayaknya kan tiap semester pasti beda ya. Iya. Cuman kayaknya masih ganjel sampai sekarang ini biomol. Oh. Ada alasannya nggak Kak? Apa ya, kalau di aku waktu semester 1 itu bener-bener yang jarang ke kampus kan, praktek juga enggak. Biomol tuh bener-bener yang ngambang, cuma nge-zoom. Itu catatan pun juga nyatet sih, cuman kan tetap susah ya, namanya zoom masuk ke otak tuh kayak Allah mau nanya di zoom aja bawaannya males gitu. Jadi kayak aduh udahlah, skip aja nih mata kuliah ini, enggak lagi. Mungkin karena itu ya, karena Zoom juga jadi bikin tambah jenuh. Iya. Betul. Kan kita kan di kuliah kesehatan ini tuh kan padat banget ya Kak jadwalnya, apalagi kita ada praktek, terus kita juga harus buat laprak, terus ada OSCE-nya juga. Nah, menurut Kakak penting nggak sih kalau misalkan kita ikut kegiatan-kegiatan di luar kuliah ini, kayak contohnya mungkin ikut organisasi atau ikut lomba-lomba seperti itu Kak? Kalau aku pribadi ya penting gak penting tergantung kitanya. Cuman aku mikirnya gini, kalau misalkan kita cuma fokusnya di akademik, memang akademiknya lebih penting dari yang lain ya. Tapi kalau kita cuma fokusnya di situ, sedangkan nanti kalau kita udah kerja itu kan nggak cuma teorinya doang yang kita butuhin gitu loh, praktiknya secara langsung, terus keterampilan kita. Nah itu di mana lagi kita ngasahnya, kita nyari pengalamannya kalau bukan di luar dari mata kuliah yang sehari-hari kita ya udah masuk kelas terus teori segala macam. Jadi menurut aku, kalau aku sendiri ya penting, mau itu organisasi di dalam atau di luar. Berarti mungkin kita bisa nyari pengalaman-pengalaman dari luar juga seperti itu ya Kak. Betul. Wah keren banget kayaknya jawaban dari Kak Dira ini, sangat dewasa. Untuk kakaknya sendiri ini kebetulan narasumber kita itu merupakan Purna dari Himpunan Mahasiswa Jurusan yang kebetulan dulunya menjabat sebagai wakil ketua. Nah berarti aktif dong kakak sebagai mahasiswa dan di organisator. Nah gimana sih Kak cara kakak ngebalance antara hidup kemahasiswaan dan serta sebagai organisator? Karena aku sama Dewi ini kayaknya masih kewalahan, terutama kita lagi di semester yang banyak-banyaknya praktek. Gimana ya, kayaknya nggak ada tips-tips khusus gitu. Cuman kalau dari aku pribadi tuh lebih senangnya ngecharge tenaga buat belajar itu ya ketemu sama teman-teman gitu. Jadi kalau ada waktunya dimana kalau mau ngecas tenaga itu kita harus kayak me time sendiri di kamar atau jalan sendiri gitu. Iya sih ada beberapa waktu kayak gitu, cuman kalau aku pribadi itu lebih senangnya ketemu sama teman-teman yang bener-bener sibuknya tuh ada menghasilkan gitu loh. Jadi dengan kalau aku pribadi ketemu sama kalian nih, terus kita kayak ada proker, terus kita bahas segala macam. Iya sih memang pulangnya itu capek, cuman itu kayak jadi penyemangat gitu loh, kayak kuliah tuh nggak sekedar lo datang teori, praktek, bikin laporan, pulang, udah gitu aja gitu. Kayak menurut aku kurang berwarna gitu sih. Kalau buat aku, makanya nyari ya udah pengalamannya di HMJ, salah satunya organisasi lah maksudnya. Keren banget nih Kak, luar biasa banget jawabannya, karena kita juga mungkin gak sampai gitu kepikirannya karena ya udah keburu capek gitu. Kalau capek sih pasti capek. Ya Kak, tadi kan mention kalau misalkan kegiatan di luar itu kan penting, berarti kan dapat meningkatkan soft skill kita. Kemarin Kakak habis PKL ya Kak. Nah, menurut Kakak kemarin di PKL itu soft skill yang Kakak dapat itu kepake nggak sih Kak? Kepake banget, kepake. Boleh diceritain nggak Kak? Kepakainya gimana ya, kalau di organisasi kan kita pasti kayak ngomong depan umum ya kan, pasti kita pernah lah kayak ngerasain jadi moderator atau MC proker, yang dimana kalau misalkan emang kita baru di proker sendiri tuh kayak deg-degan lah bawaannya gimana gitu. Tapi kalau karena kita udah ngasah itu selama kita organisasi, terus di kenyataannya kita tuh harus mengalami PKL yang dimana itu kayak percobaan kerja kan. Itu ngebantu gitu loh. Jadi kita nggak cuma tahu teorinya aja, dimana kalau teori itu kan depan pasien sebenarnya nggak begitu signifikan. Iya, nggak begitu membantu lah. Itu cuma sebagai ilmu kita aja sebagai TLM. Prakteknya langsung di depan pasien itu kan kita harus ngedukasi, terus kita harus tanya-tanya komunikatif sama pasien. Nah itu kan pasti harus ada
skill kita yang harus menguasai cara komunikasi sama pasien itu gimana. Nah itu sebenarnya dengan berorganisasi tuh sangat ngebantu sih kalau buat aku ya, selama PKL kemarin tuh ngebantu. Wah kayaknya udah pro banget ini buat ngadepin pasien. Masih belajar lah. Nah karena udah bahas PKL Kak, kan Kakak sendiri udah PKL di rumah sakit dan di puskesmas ya sekarang. Nah itu Kakak ada gak pengalaman yang menurut Kakak tuh selalu diingat ataupun bisa sharing nggak Kak pengalaman-pengalaman di sana? Bisa, boleh. Banyak sih sebenarnya bikin berkesan ya, tapi yang kayaknya masih nyantol banget sampai sekarang tuh ngambil bayi. Jadi tuh kalau di tempat aku PKL kemarin kan di RSCM ya. Di RSCM itu ada outlet khusus, namanya outlet anak ibu dan anak, namanya Kiara. Di situ outlet sampling itu kebanyakan anak-anak sama ibu hamil gitu. Dimana kalau kita di kampus kan ya kita kan pasti samplingnya sesama teman, ya kan. Teman juga kan pasti nyarinya yang venanya gampang dong atau gimana gitu kan. Yang susah kayaknya males gitu bawaannya. Nah di situ tuh benar-benar kita diuji nyoba gitu loh. Mau kita dapat nggak dapat, seenggaknya kita berani ngadepin pasien, cara komunikasinya gimana. Yang penting kita tahu teknik dasarnya kan. Masalah dapat nggak dapat kan itu selama kita belajar di situ kan ya terus sampai bisa kan. Nah yang bikin berkesan itu ya karena nggak mudah cara ngambil darah ke anak-anak, apalagi yang bayi segala macam kan, apalagi yang toddler gitu-gitu kan susah ya ngambilnya. Nah itu tuh butuh penanganan khusus gitu loh, cara megang gimana. Nah itu tuh benar-benar ilmu yang menurut aku bakal kepake sih mau itu nanti udah kerja. Berarti ilmu-ilmu itu nggak bisa kita dapetin di kuliah aja, tapi harus terjun ke lapangan dulu ya Kak, mungkin biar bisa ningkatinnya. Buat Kakak sendiri mau nanya Kak, Kakak kan pas PKL nih pasti sebelumnya disiapin dulu ya Kak. Nah itu persiapannya apa sih Kak sebelum PKL? Persiapan PKL? Iya. Aku mau ngumpulin ini teori-teori, prinsip dasar-dasarnya aja pemeriksaannya, sama ya apa ya, nginget-nginget sih dulu praktek tuh gimana sih segala macam, baca-baca jurnal, terus nonton YouTube. Gitu, paling itu aja persiapannya. Tapi pas di sananya itu tetap dibimbing lagi atau emang dilepas gitu Kak? Bimbing, pasti dibimbing dulu karena keadaannya sangat berbeda sama di kampus. Berbeda, jadi emang harus dibimbing dulu gitu. Oke Kak, kita udah ngomongin PKL nih. Sekarang mau ngomongin Kakak nih di semester 6 ini gimana sih Kak perasaannya? Kan udah padat banget nih jadwalnya. Gimana sih cara manage waktunya gitu Kak? Manage waktu ya? Iya Kak. Kalau untuk tips ya segala macam sih aku juga bingung, karena sampai sekarang pun juga masih ngatur waktunya gimana kan. Padahal dari awal tuh aku juga udah ngatur jadwal selama PKL tuh kalau bisa ngurus KTI-nya segala macam gini. Ya tapi kan namanya rencana belum tentu sesuai sama kenyataan kan. Aku udah manage waktu gini, tapi kenyataannya belum bisa kesampaian nih. Ya jadi tetap ini, kalau bisa selesain satu dulu. Mana yang deadline-nya paling cepat diselesain dulu, nanti kalau udah baru lanjutin yang memang udah jadi kewajibannya sampai deadline itu selesai. Gitu. Berarti Kakak pas kan Kakak semester 6 nih. Kesibukan Kakak selain PKL dan KTI itu ada gak Kak? Kayak misal Kakak masih harus ada kewajiban ke kampus Kak atau apa, itu ada gak Kak kesibukan selain itu? Selain KTI? Iya, KTI. Selain KTI ya udah nggak ada. Iya nggak ada. KTI aja udah bikin kewalahan gitu ya Kak? Iya. Kan harus bimbingan 1, bimbingan 2, ngejar waktu. Mungkin ada nggak sih Kak pesan yang mau disampaikan buat ke tingkat 1 dan tingkat 2 tentang TLM ini? Mungkin untuk mereka bisa survive lagi gitu di jurusan ini dan bikin semangat lagi gitu Kak. Ya pesan aku sih gini aja, selama di TLM walaupun kalian jenuh, pasti kan aku juga pernah ngerasain jenuh kayak kalian gitu, nggak apa-apa dijalanin dulu aja. Yang penting sih kalian tuh tahu apa yang kalian lakuin. Kalau masalah teori masih bisa dibaca-baca lagi, banyak jurnal, banyak buku. Yang jelas kalau praktek itu kan
jarang ya dilakuinnya berkali-kali. 2 kali aja itu udah lumayan kalau di sini kan. Jadi kalau bisa, apalagi kalau praktek, diinget-inget, oh cara kerjanya mungkin kayak gini. Biar apa, itu sebenarnya sebagai bekal aja. Jadi kalau kalian PKL tuh kalian seenggaknya tahu loh kalau pemeriksaan sederhananya tuh begini, walaupun pada akhirnya kan kalau di tempat kerja itu udah pasti pakai alat semua. Oh iya. Seenggaknya kalian tahu prinsip awalnya tuh kayak gimana sih gitu, biar nggak ngangong-ngangong banget lah. Apalagi kakak di RSCM ya, alatnya udah bagus-bagus. Wah itu alatnya mantep banget coy. Oke Kak, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Kak Dira yang sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukannya. Semoga KTI-nya sukses. Amin. Ya mungkin kepada penonton podcast, sekian podcast dari kami dengan narasumber kita yang luar biasa yaitu Kak Dira. Kita doain aja untuk kakaknya KTI-nya dilancarkan ya teman-teman. Ya sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat jumpa di Secret Project selanjutnya.